Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya. Salam sehat kaya luar biasa. Ketemu lagi yang bersyukur menjadi seorang petani paneli dari Singaraja Bali. Pada kesempatan yang baik ini, yang membuat konten YouTube bagaimana cara membuat menumbuh kembangkan tanaman paneli dengan pola yang seperti ini. Tentunya ada beberapa proses yang harus kita lewati, yaitu penyediaan lahan, pembuatan bangunan seperti ini, pembuatan tajar. Jelas kita mau nanam paneli, kita sediakan yang namanya media. Kebetulan saya membuat media yang namanya, media saya bernama Panca Media. Oke, para sahabat dimanapun Anda berada, tentunya saya adalah manusia yang tidak sempurna. Dengan demikian, sangat berbahagia dan berbangga ketika saya menjadi petani. Karena petani adalah pekerjaan yang paling mulia menurut diri saya. Para sahabat dimanapun Anda berada, ketika saya ada yang memuji, tentunya saya akan tidak terbang. Tapi ketika saya ada yang menghina, saya pun akan tidak tumbang. Maka itulah prinsip hidup saya seorang petani. Ketika mendapatkan suatu masalah, kritik dan saran, itu adalah memberikan motivasi bagi saya untuk berbenah, untuk bagaimana saya menjadi seorang petani yang lebih profesional. Tentunya tetap dengan berproses. Nah, maka daripada itu, teman-teman bisa menyimak video saya nanti. Ini tempat yang saya buat adalah luas tanah 4 are. Tapi kalau pola seperti ini, mungkin tidak semua teman-teman petani yang mampu membuat seperti ini. Tapi janganlah kita berkecil hati dengan kita tidak memiliki dana yang banyak. Marilah kita manfaatkan, kita bagaimana menjadi petani dengan modal yang sedikit pun kita bisa nanam paneli. Yang jelas kita mulai belajar yang namanya bagaimana kita memiliki petani dengan konsep 5K. Apa 5K yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman pencinta dan penghobi tanaman paneli? Tentunya adalah K yang pertama, kita memiliki komitmen untuk bagaimana kita berbenah sebagai petani-petani sekarang di zaman modern ini. Yang kedua, kita mulai belajar kita membuat suatu komunitas. Karena dengan komunitas kita bisa sharing-sharing bagaimana kita berbagi ilmu budidaya paneli, bagaimana kita melakukan cara budidaya lebih baik. Terus tentunya K yang ketiga, kita harus mampu berkolaborasi. Kita berkolaborasi dengan berbagai latar belakang untuk bagaimana kita mendapatkan ilmu-ilmu pertanian sehingga kita menjadi petani-petani yang lebih sukses dari petani-petani yang sebelumnya. Tentunya kita jangan lupa bahwa para leluhur kita sudah memiliki fondamen dasar yang sangat luar biasa ketika beliau menjadi seorang petani. Mulailah gaungkan bagaimana kita menjadi petani-petani yang organik, tentunya dengan media-media yang organik ketika kita melakukan tanaman paneli. Itu baru K yang ketiga. K keempat, kita terus lakukan secara kontinu, berkelanjutan. Untuk bagaimana kita bisa menghasilkan buah paneli yang baik, tentunya kita dari proses penanaman, dari proses pembuatan seperti ini, kita rawat tanaman kita nanti sehingga tanaman itu menghasilkan buah-buah yang berkualitas, apalagi didasari dengan kita bagaimana menerapkan pola organik, maka kualitas kita pun akan menjadi organik. Nah, itu K yang keempat. Terus K yang kelima apa? Tentunya sudah merupakan harapan kita bersama sebagai seorang petani, yaitu mampu membuat suatu kualitas. Karena dengan kita memiliki kualitas, secara otomatis kuantitas kita pun akan terangkat. Nah, para sahabat dimanapun Anda berada, mungkin itulah yang saya dapat sampaikan. Tentunya saya punya prinsip hidup. Ketika banyak orang yang artinya yang menjelekkan diri saya pun akan memberikan bahwa itu adalah penilaian bagi orang lain. Tapi bagaimana saya membuat suatu membangun semangat diri, karena untuk menjadi orang yang lebih baik bukan harus mengasih tahu atau banyak kita membenahi orang lain, tapi mulailah belajar membenahi diri sendiri. Karena ketika kita mampu membenahi diri sendiri, otomatis dampaknya juga akan semakin luas, mungkin dari diri sendiri, keluarga, mungkin masyarakat umum, bahkan yang lainnya. Mungkin cukup begitu dulu. Nanti tonton terus video-video saya bagaimana tanaman yang ada di sini ini, dari proses pembuatan dan juga penanaman yang nanti saya akan lanjutkan. Kita taburkan yang namanya trichoderma dan lain sebagainya. Itu adalah harapan saya ketika inilah kita hidup berproses. Karena tidak ada senantiasa ketika kita mau naik ke tangga yang lebih tinggi, kita langsung di atas, pasti tahap demi tahap. Oke, terima kasih. Salam sehat kaya luar biasa. Semoga petani semakin sejahtera. Terima kasih. Next.
Nah, pembuatan rumahnya sudah selesai. Ini kita selanjutnya untuk mempersiapkan penanaman tajar. Tentunya kita tempat menaruh medianya dipersiapkan dengan menyediakan bedengan. Nantinya kita isi dinding batako, guys. Ini proses penanaman pohon paneli sebanyak 400 pohon paneli. Ini guys. Pemasangan lanjaran dalam pembuatan kebun paneli, dan penebaran media sudah dilakukan. Kita sudah memasuki 80%. Nanti setelah ini kita nanam next. Kuburan Trichoderma antisipasi busuk batang, guys. Trichoderma, guys. Setelah melakukan pengisian media tanam yaitu panca media, kita tabur dengan Trichoderma untuk mengantisipasi fusarium demi memaksimalkan proses kita penanaman. Nah, gladi bersih, Bu, di penanaman. Kita mulai dari tadi pencobaan pengairan sudah dilakukan. Media harus bersih dari sampah. Tanam paneli disiram. Kayak modern. Salam sehat kayak luar biasa. Hari ini saya ada di jantung kota Singaraja. Nah, dari beberapa proses yang saya lakukan, dari pembersihan areal untuk bagaimana menanam paneli, terus kita pasang bangunannya yang seperti ini, terus kita buat bedengannya, terus kita pasang tajarnya, kita isi lanjarannya setelah kita masang tajar. Nah, setelah itu tentunya juga kita siapkan irigasinya untuk penyiramannya, karena tanaman paneli butuh juga air. Nah, setelah itu kita sudah melakukan penanaman paneli pada hari ini tanggal 6 bulan 4 2021. Semoga tanaman ini tumbuh subur. Kita jadi petani jangan pernah berkecil hati. Kalaupun petani, kita pun akan banyak bisa memberi kontribusi untuk kehidupan kita sendiri tentunya, dan juga negara kita. Mari, Bali pulau kecil, marilah kita tanam komoditi yang mahal. Karena paneli adalah buah hasil pertanian termahal di dunia sesuai dengan FAO tahun 2016. Maka dengan demikian saya mengajak teman-teman yang ada di Pulau Bali, mari manfaatkan lahan seperti ini, hanya 4 are. Saya bisa tanam 400 bibit paneli. Nah, jelas jangan ini sebagai contoh bagi teman-teman atau bapak-bapak, ibu-ibu yang punya dana, investasilah di tanaman paneli juga tidak akan merugikan. Dengan tulus, ikhlas kita berdoa bahwa tanaman pun butuh hidup. Ketika tanaman hidup, tentunya tanaman akan memberi kontribusi bagi kita yang mau menanamnya. Mau panen buah paneli, tentunya kita harus menanam paneli. Tidak ada terlalu banyak teori ketika akan menghasilkan banyak uang. Tentunya harus melakukan action. Seperti Bob Sagino katakan bahwa kita lebih baik berpikir bodoh, tidak terlalu banyak pinter, cerdas. Kalau tidak ada praktek, tentunya tidak akan menghasilkan. Tapi ketika kita mampu berbuat, melakukan, sehingga kita melakukan penanaman, tentunya juga kita berdoa bahwa tanaman ini akan berbuah. Oke, next.
komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya untuk